Ketika datang bulan-bulan mulia dalam Islam, seperti bulan Rajab, bulan Ramadan, ya, dan lain sebagainya, itu banyak sekali orang menyebarkan hadis-hadis di media sosial. Hadis-hadis tersebut ada sahih, ada yang lemah, dan ada yang palsu. Kalau sahih tidak ada masalah. Sekarang apa itu hadis lemah atau dhaif? Hadis lemah atau dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang dipercaya, tetapi salah seorang di antara mereka itu cacat. Cacat di sini bukan berarti cacat fisik. Tidak memenuhi syarat, ya, orang yang dipercaya, seperti hafalannya kurang kuat, bukan berarti pikun, ya, hafalannya kurang kuat, atau dia kedapatan pernah berdusta, atau dia meriwayatkan hadis langsung dari Rasul, padahal dia tabi'in umpamanya, tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hal ini sebagian ulama mengatakan, ulama hadis, dia tidak menyebut tidak menyebut sahabat, itu bukan berarti dia tidak bertemu sahabat, mungkin karena lupa atau mungkin karena hal-hal yang lain. Tapi tetap itu dikatakan hadisnya dhaif. Meriwayatkan hadis dhaif dengan kata-kata ini hadis Nabi, ulama membolehkan, karena masih ada kemungkinan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadis palsu, ya, hadis yang memang bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kalau meriwayatkannya tidak boleh menyebutkan ini hadis. Ini ucapan ulama, ucapan orang, ya. Seperti al-waton, hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Tidak boleh kita ngomong hadis. Ini ucapan seseorang, ya. Tidak boleh nyebut hadis. Sebab kalau kita nyebut hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta atas Nabi Muhammad SAW itu balasannya adalah neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menempati tempatnya di sorga. Di neraka, maaf. Barang siapa berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Jadi kalau hadis palsu, kita tidak boleh mengatakan ini hadis. Nah, ada pun hadis dhaif, ada masalah baru. Kadang-kadang hadis ini dhaif menurut seorang ulama, tapi boleh jadi sahih menurut ulama lain. Seperti hadis kunut. Imam Syafi'i menerima kehujahan hadis kunut. Ya, dia terima. Tapi Imam Ahmad bin Hambal menolak hadis kunut. Ya, dia anggap hadis ini lemah, muttarib. Bahkan beliau mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Nah, dalam hal ini, ya, ini khilafiyah ulama terhadap status hadis seperti ini, dan kita mengambil fatwa salah seorang ulama, itu tidak berdosa, tetap berpahala. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan, ya, dalam satu hadis yang intinya ulama itu kalau beliau berfatwa, berijtihad, benar mendapat 2 pahala, dan jika salah dapat 1 pahala. Nah, sekarang bagaimana hadis-hadis yang beredar di masyarakat tentang fadilah suatu amal? Seperti sekarang ini masuk bulan Rajab, keluar hadis umpamanya, barang siapa memberitakan masuknya bulan Rajab, maka dia akan mendapat pahala begini-begini. Barang siapa berpuasa di bulan Rajab, dia akan mendapat pahala begini-begini. Nah, sebagian orang mengkritik, wah ini hadisnya lemah,
ini palsu, dan lain sebagainya. Sehingga kita orang awam bingung. Gimana ini? Maka dosa bingung. Ya, dosa bingung. Kita lihat perintah hadis tersebut. Apakah hadis tersebut palsu ataukah lemah? Kita lihat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka kita boleh mengamalkannya. Umpama hadis lemah. Ya, hadis lemah. Ada ulama melemahkan hadis berpuasa 6 hari di bulan Sya'ban. Sekarang pertanyaan kita, boleh tak kita berpuasa di bulan Syawal, bukan bulan Sya'ban. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah bulan Syawal itu adalah bulan larangan berpuasa kecuali tanggal 1? Itu bukan larangan berpuasa. Maka dalam hal ini kita boleh berpuasa. Adapun fadilah yang disebutkan dalam hadis tersebut, mendapat pahala seperti puasa 1 tahun, itu harapan. Tidak mengapa. Ya. Seperti lagi umpamanya hadis tentang mengazankan telinga bayi. Ya. Tidak akan mendapat celaka. Ya. Bagi mereka yang ini, ada mengatakan lemah hadisnya. Sekarang pertanyaan kita, boleh tak mengazankan telinga bayi? Boleh, ya sudah, amalkan saja. Ya. Ini kalau hadisnya lemah. Tapi kalau hadisnya palsu, ya, kita boleh mengamalkannya sekedar mengamalkan amal soleh, bukan mengamalkan hadis. Mudah-mudahan fadilah yang disebutkan dalam hadis palsu tersebut kita dapatkan. Ya. Seperti barang siapa mengabarkan masuknya bulan Rajab, maka dia akan mendapat pahala sedemikian. Oh, ini hadis palsu, ya tidak apa-apa. Sekarang pertanyaan kita, memberitahu orang bahwasanya bulan Rajab masuk, itu dosa atau tidak? Oh tidak, ya sudah kita amalkan saja. Tapi jangan diyakini itu hadis. Tapi harapan kita, mudah-mudahan dengan menginformasikan kepada orang bahwasanya ini bulan Rajab, mudah-mudahan mendapat pahala seperti yang disebutkan dalam hadis palsu tersebut. Sebab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak perlu pakai dalil. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berperang, ya, berjumpa dengan laut, tidak ada alat untuk nyebrang, maka sahabat sholat 2 rakaat, minta kepada Allah supaya bisa berjalan di atas air, dan mereka bisa berjalan di atas air. Pertanyaan saya, apakah ada hadis yang menerangkan bahwasanya sholat 2 rakaat bisa menyebabkan berjalan di atas air? Tidak ada. Maka kita dosa bingung-bingung dalam beragama Islam. Kalau amal yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, kalau mau kita amalkan, amalkan. Jangan sibuk kita berdebat dalam status hadis. Wallahu a'lam.